Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kali ini saya Nur Fajar Sapianto akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami, yaitu tentang perancangan pinion sub dengan material cast iron untuk sistem kemudi kendaraan roda 4. Oke, mari saja langsung kita masuk kepada perkenalan tim, di mana kelompok 2 terdiri dari 11 anggota dan diketuai oleh saya, yaitu Nur Fajar Sapianto, dengan anggota pertama Muhammad Fajar Septian, yang kedua Ipan Fajri, ketiga Api Pancaputra, yang keempat Juntara Dikusuma, yang kelima Fadlan Najim, keenam Sungguh Samuel, ketujuh Raihan Dito, kedelapan Ihsan Restu, kesembilan Michael Gerard, dan yang terakhir yang ke-10 adalah Adila Windy Warsito. Sekarang kita masuk kepada bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada latar belakang ini, terdapat 5 aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu steering system, kedua steering wheel, ketiga kenyamanan dan keamanan, keempat model rack and pinion, kelima pinion sub. Di mana perkembangan teknologi pada bidang transportasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup besar. Didorong oleh semakin cepatnya perkembangan teknologi otomotif, kebutuhan mobilitas manusia dan barang yang aman dan nyaman menjadi suatu landasan utama dalam menciptakan inovasi. Untuk memudahkan pengemudi mengendalikan kendaraan, maka perilaku arah atau respon kendaraan terhadap inputan pengemudi haruslah dalam keadaan stabil. Salah satu hal yang paling banyak dikembangkan yaitu mengenai kemudi, atau bisa juga disebut dengan steering, yang mempengaruhi kenyamanan dan tentu juga keamanan. Di sini, steering system atau sistem kemudi adalah suatu sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk merubah arah gerak kendaraan melalui roda depan kendaraan dengan cara memutar roda kemudi. Bila roda kemudi atau steering wheel diputar, poros utama kemudi akan meneruskan tenaga putarnya menuju gigi kemudi atau steering gear. Gigi kemudi memperbesar tenaga putar sehingga dihasilkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui linkage. Kemudian, aspek dari sistem kemudi yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan kendaraan saat melaju di jalan lurus maupun tikungan pada kecepatan lambat maupun kencang menjadikan hal yang patut diperhatikan dalam suatu perancangan kendaraan. Perancangan sistem kemudi menjadi hal yang sangat penting guna menunjang keamanan dan kenyamanan, maupun terdapat banyak aspek yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan output yang diinginkan. Salah satu komponen yang penting dalam sistem kemudi adalah model rack and pinion. Model rack and pinion mempunyai konstruksi yang sederhana, sudut belok yang tajam dan ringan, tetapi goncangan yang diterima dari permukaan jalan mudah diteruskan ke roda depan. Cara kerjanya yaitu pada waktu roda kemudi diputar, pinion pun ikut berputar. Gerakan ini akan menggerakkan rack dari samping ke samping dilanjutkan melalui tirut ke lengan nekel pada roda-roda depan sehingga roda depan didorong sedangkan satu roda tertarik. Hal ini menyebabkan roda-roda berputar pada arah yang sama. Salah satu komponen yang penting pada sistem rack and pinion adalah pinion sub, di mana pinion sub ini menjadi poros pemutar untuk mengalirkan poros propeller dari putaran. Karena menjadi salah satu komponen yang amat penting dalam sistem rack and pinion, perancangan pinion sub ini perlu memiliki banyak pertimbangan dalam pembuatannya. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah. Adapun dari latar belakang di atas didapatkan beberapa rumusan masalah, di antaranya yang pertama, bagaimana perancangan pinion sub untuk sistem kemudi roda 4 dengan material cast iron. Yang kedua, bagaimana analisis thickness, definition analysis, dan stress analysis terhadap material cast iron yang dipakai untuk pembuatan pinion sub. Kemudian di sini ada batasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi sebelum perancangan untuk desain pinion sub ini dilakukan, maka perlu adanya batasan masalah agar langkah-langkah dalam pemecahan masalah nantinya tidak akan menyimpang dari tujuan perancangan yang hendak dicapai. Maka masalah yang akan dibahas pada proses perancangan pinion sub ini antara lain, yang pertama merancang pinion sub untuk sistem kemudi, kedua
perhitungan analisis Pinion SAP. Yang ketiga, membuat simulasi pada rancangan Pinion SAP dengan menggunakan software SolidWorks. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan perancangan Pinion SAP ini antara lain mengetahui komponen yang ada pada sistem kemudi. Kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan teori pemahaman yang mendukung dalam proses perancangan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dimensi komponen-komponen elemen mesin, khususnya Pinion SAP yang dibutuhkan dalam perancangan. Dan yang keempat, mengetahui keamanan produk saat digunakan dalam mekanisme kerja. Sekarang kita masuk ke poin 2, yaitu bab 2, di mana di sini terdapat landasan teori. Kita masuk kepada dasar teori, di mana dasar teori yang penting di sini dibagi menjadi 2, antara lain pengertian sistem pemindah tenaga serta pengertian diferensial atau gardan. Kita masuk kepada sistem pemindah tenaga, di mana sistem pemindah tenaga adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda dan menjadi sistem yang merubah percepatan laju suatu kendaraan. Adapun bagian-bagian pemindah tenaga mobil antara lain kopling, transmisi, poros propeller, gardan, serta poros roda. Sekarang kita masuk kepada pengertian diferensial atau gardan. Diferensial atau gardan adalah sebuah komponen pada mobil yang berfungsi untuk meneruskan tenaga kerja dari tenaga mesin ke roda. Kemudian, komponen penerusnya yaitu dari putaran mesin ke kopling, transmisi poros propeller, dan kemudian ke diferensial. Di sini diferensial meneruskan putaran dari mesin ke poros axle sesuai dengan beban dari kendaraan, dan poros axle kemudian akan memutar roda. Diferensial gardan juga berfungsi sebagai pembeda putaran antara roda kanan dan roda kiri ketika mobil sedang berbelok. Tujuannya yaitu sebagai perbedaan putaran dimaksudkan agar tidak terjadi slip di salah satu roda sehingga mobil dapat berbelok dengan lancar. Biasanya ukuran diferensial membedakan besar kecilnya suatu kendaraan, maka semakin besar diferensial maka akan semakin besar juga kendaraannya. Pembagi putaran dalam diferensial dilakukan oleh seat gear, di mana seat gear kanan dan kiri masing-masing mempunyai kemampuan yang sama. Di sini terdapat beberapa komponen pada diferensial atau gardan. Di sini ada axle sub, ada pinion gear, ada pinion sub, ada universal joint, kemudian ada differential seat gear, ada axle housing, ada axle sub, ada axle sub seat gear, dan yang terakhir adalah ring gear. Sekarang kita masuk ke poin 3, yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Di sini terdapat diagram alur penelitian, di mana dalam diagram alur penelitian ini dapat kita sederhanakan menjadi 4 komponen. Yang pertama ada studi literatur. Pada studi literatur ini, kita mencari referensi teori yang relevan dengan materi yang akan kita ambil, seperti sistem kemudi, diferensial gardan, elemen mesin, serta perancangan pinion sub dengan material cast iron, di mana ini semua komponen utama dalam perancangan pinion sub. Kemudian ada diskusi rancangan. Di tahapan ini dilakukan pengumpulan data serta penyatuan ide serta rancangan di mana tujuan utamanya untuk mencari konsep serta gagasan terbaik untuk perancangan. Dan yang selanjutnya ada perancangan pinion sub. Pada perancangan pinion sub ini dilakukan menggunakan software SolidWorks, di mana perancangan ini dibuat dari hasil sketsa awal dengan perbandingan skala yang sama. Dan yang terakhir ada analisis hasil dari perancangan dan pengambilan data. Ini merupakan tahapan dari tahapan sebelumnya, yaitu perancangan pinion sub, di mana setelah perancangan pinion sub dilakukan analisis perancangan. Pada tahapan ini dilakukan 3 analisis, yaitu analisis thickness, analisis stress, dan yang terakhir analisis deviasi atau penyimpangan.
Kemudian daripada itu, di sini ada alat penelitian, bisa kita lihat alat dan software yang digunakan. Untuk pemodelan part menggunakan SolidWorks 2016 dan juga analisis yang menggunakan SolidWorks 2016 ini dilakukan langkah-langkah awal di mana kita membuat perancangannya dulu, kemudian kita akan membuat simulasi dari model yang sudah kita buat. Model yang telah kita buat kemudian dilakukan input sifat dan beban dan dilakukan analisis sehingga mendapatkan hasil pembedaan yang mendekati nilai sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke poin 4, yaitu mengenai hasil dan analisis. Terlihat di sini merupakan hasil dari perancangan pinion shaft dan di samping ini merupakan data dari pinion shaft. Selanjutnya kita masuk kepada data perancangan pinion shaft. Ini merupakan data sederhana dari pinion shaft, di mana pinion shaft ini memiliki berat sebesar 213,84 gram serta volume sebesar 213.836,51 mm kubik serta surface area sebesar 30.828,59 mm kuadrat dengan material cast iron. Sementara itu, untuk diameter poros yaitu sebesar 30 mm serta panjang 180 mm dan torsi sebesar 7.987,261 Nm. Sekarang kita masuk kepada analisis thickness. Analisis thickness merupakan pengukuran ketebalan suatu bahan yang dilakukan guna mengetahui seberapa besar nilai pendekatan ketebalan pada suatu material. Di sini merupakan hasil dari analisis thickness dengan target thickness yaitu sebesar 1 mm dan region limit sebesar 6,00 mm atau 6 mm. Dan di sini total surface area yang dianalisis yaitu sebesar 19.819,77 mm kuadrat. Dan di sini ada critical surface area yang telah dianalisis yaitu 5.542,71 mm kuadrat atau sebesar 27%. Di sini ada maksimum deviasinya dan ada rata-rata critical area. Dan selanjutnya kita melihat di sini ada maksimum thickness on analysis area. Ya, di sini ada maksimum analisis areanya sebesar 44,44 mm. Sekarang kita masuk kepada analisis thickness. Sekarang kita masuk ke analisis thickness, di mana ini hasil dari analisis thickness, di mana terlihat material yang sudah diuji thickness, di mana seperti pada pengertian yang sebelumnya. Di sini target thickness diwarnai dengan warna abu-abu. Dan area yang dianalisis yaitu ada 49 area yang dianalisis. Selanjutnya kita masuk kepada analisis stress pada pinion shaft. Analisis stres dilakukan dengan pengujian kekerasan. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan material menahan deformasi plastis lokal akibat penetrasi dari permukaan. Di mana deformasi skala yang diterima yaitu 2897,62. Dan juga terlihat di sini terlihat area yang terdeformasi, di mana hal ini dapat didefinisikan bahwa deformasi terjadi akibat penetrasi pada permukaan.
Selanjutnya kita kepada analisis deviasi atau penyimpangan. Secara definisi, standar deviasi adalah metode analisis tingkat mutu dengan mengukur nilai deviasi penyimpangan. Biasanya dilakukan pada material beton. Jika penyimpangan deviasi pada beton nilainya besar, maka nilainya diartikan kuat. Atau pada beton nilainya beton besar, maka nilai kuat tekan beton akan semakin kecil. Jadi, hasil analisis deviasi pada pinion shaft dengan material cast iron ini didapatkan minimum deviasinya sebesar 0 derajat serta rata-rata deviasi sebesar 80,41 derajat dan maksimum deviasi yaitu sebesar 138,49 derajat. Terakhir kita masuk kepada poin 5, yaitu bab 5 tentang kesimpulan. Dalam analisis thickness yang dilakukan sebagai perbandingan presentasi rancangan pinion shaft untuk digunakan sebagai komponen pada sistem kemudi kendaraan roda 4, hasil dari thickness analisis untuk critical surface area yaitu sebesar 5.542,71 mm2 atau sebesar 27,97%. Dan untuk hasil simpangan deviasi dari pinion shaft didapatkan minimum deviasi yaitu sebesar 0 derajat dan rata-rata deviasi yaitu sebesar 80,41 derajat dan maksimum deviasi yaitu sebesar 138,95 derajat. Sementara untuk deformasi plastis yang diterima yaitu sebesar 2.897,62. Akhir kata dikutip dari Nikola Tesla, yaitu jika kau ingin menemukan rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Saya sebagai pembawa materi mengucapkan terima kasih banyak, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.